Oke, kemudian di sore hari ini sebenarnya hanya mengenalkan saja kepada Bapak Ibu semua, tentang menjadi pendidik tersertifikasi Google. Ini sebenarnya, nanti mungkin akan ada banyak pertanyaan, sertifikasi ini apakah hanya untuk guru atau hanya untuk dosen dan lain sebagainya. Sebenarnya secara, umumnya, secara generalnya untuk sertifikasi ini bisa didapat oleh siapa saja gitu, karena prinsipnya hanya satu, prinsipnya yang penting membayar dan paham materinya, seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian sebelum ke sana, perkenalkan dulu, saya Albertus Kustion Nugroho, ini tadi sempat kehalang. Saya sekarang sebagai master trainer di Sagasitas, di Yayasan Sagasitas yang sekarang kerjasama dengan Amazon Web Service. Mungkin Bapak Ibu juga tahu, dia salah satu penyedia teknologi cloud computing juga. Saya sebagai master trainer di situ mengenalkan juga tentang teknologi cloud computing, kemudian sebagai uh, direktur di PT Rampung Inovasi Digital atau kalau sekarang kita bergeraknya di Rampung Edu dan Rampung Analitik. Kemudian untuk sertifikasi saya punya uh, 4 sertifikasi. Yang pertama adalah dari Google Certified Educator, ini yang masih level 1. Bentuknya seperti ini, nanti Bapak Ibu ketika ujian, kemudian berhasil mendapatkan atau lulus ujiannya, itu akan mendapatkan uh, istilahnya sertifikat seperti ini. Ini resmi dari Google, dan nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan badges gitu yang bisa diverifikasi yang membuktikan bahwa Bapak Ibu sudah lulus sertifikasinya ya kayak semacam sertifikasi guru atau sertifikasi sertifikasi dosen seperti itu ya. Jadi akan mendapatkan pengakuan kayak gitu. Kemudian saya lebih banyak di sertifikasinya sebenarnya lebih banyak di Microsoft. Eh, Kemarin hari Minggu ya, hari Minggu kita sudah mengadakan sharing session juga tentang eh, Microsoft Certified Fundamental. Ini kebetulan saya baru lolos 3 ini, jadi ada Azure Fundamental, Power Platform, sama Certified Security Compliance sama Identity. Ini yang sudah saya dapatkan. Nah, oke. Nah, ini kemudian langsung saja, karena materinya tidak banyak sebenarnya, karena nanti akan lebih banyak ketika saya mengenalkan langsung ke apa namanya ke websitenya gitu ya, biar Bapak Ibu juga paham. Nah, yang pertama adalah yang dimaksud dengan pendidik tersertifikasi Google itu apa? Jadi ini sebenarnya bukan apa ya, bukan seperti sertifikasi yang kemudian kita dapat sertifikasi ini kemudian dapat intensif itu enggak. Gitu. Karena berbeda dengan sertifikasi kalau sekarang namanya HPPG atau apa ya, teman-teman mahasiswa dan juga guru kayak gitu. Nah, ini berbeda karena pendidik tersertifikasi Google itu adalah pendidik yang berhasil mengimplementasikan aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Google ke dalam proses pembelajaran. Contoh simpelnya adalah ketika kemarin pandemi, Bapak Ibu semua ketika mungkin ada yang menjadi guru, kemudian di kelas kita menggunakan Google Form. Kemudian kita juga menggunakan Google Drive, kemudian juga Google Meet. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penerapan teknologi Google ke dalam pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian kalau Google for Education atau sebenarnya kita kenalnya Google Workspace ya, Workspace for Education itu dia memiliki 5 tahapan sertifikasi. Yang pertama adalah yang level 1. Yang level 1 itu tadi sertifikatnya seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Kemudian yang kedua itu adalah level 2-nya. Kemudian ada Certified Trainer, Innovator, sama yang terakhir adalah Certified Coach kayak gitu. Jadi ada 5 ini. Kemudian nanti akan kita bahas sebenarnya perbedaannya itu apa sih antara kelimanya gitu. Oke, kemudian nah eh, di awal tadi saya bilang bahwa sebenarnya secara generalnya sertifikasi ini
tidak hanya ditujukan untuk guru saja, tetapi memang sebenarnya biasa saja. Untuk semua orang gitu, artinya untuk semua orang bisa atau bahkan mengikuti ujian ini gitu. Yang penting tadi simpelnya hanya ada yang penting bayar sama paham materinya kemudian ikut ujian kayak gitu. Nah, tetapi sebenarnya tujuan dari program sertifikasi ini memang dirancang untuk pendidik. Untuk pendidik yang dia sudah apa ya istilahnya ingin nih menerapkan teknologi ke dalam pembelajaran gitu. Jadi eee, kalau biasanya mungkin Bapak Ibu ketika mengajar di kelas itu menggunakan kertas gitu ya, membagikan kertas kemudian anak-anak disuruh nulis di situ, gitu. Nanti nulisnya bareng-bareng, contohnya kayak gitu. Tetapi sekarang ada teknologi dari Google yang namanya atau aplikasi dari Google yang namanya adalah Google Slide kayak gitu. Jadi ya udah nanti dikerjakannya setelah pulang dari sekolah, mereka di rumah masing-masing ngerjain dalam satu workspace yang sama kayak gitu atau workspace yang sama gitu. Jadi ketemu gitu karena ya kita bisa mengerjakan satu apa namanya, mengerjakan satu proyek secara bersama-sama tanpa harus ketemu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian, urutannya sebenarnya ini bukan suatu kewajiban gitu ya, bukan suatu kewajiban. Cuma kalau dari Google sendiri itu menyarankan untuk terlebih dahulu kita mengambil yang level satu. Nah, yang level satu itu memang harganya sekitar $10. $10 itu berarti, kalau di sekarang ya sekitar 180 atau 160-an ribu. Mungkin, segitu kira-kira harganya. Nah, kemudian kalau yang level 2, yang level 2 itu sekitar harganya $25. $25 ini ya sekitar 380-an ribu lah, 380-an ribu. Nah, untuk kemarin, saya pernah ujian juga untuk yang level 2 itu gagal, karena, kebetulan untuk yang ujian level satu sama level 2 itu soalnya hanya 30, soalnya hanya 30, kita dikasih waktu, 30 atau 35 gitu, pokoknya sekitar itu. Kalau nggak salah ya 35 soal, kita dikasih waktu 3 jam. Jadi sebenarnya waktunya tuh banyak banget karena, eee, disuruh ngerjain 35 soal gitu ya, 35 soal tapi kita dikasih waktu 3 jam. Nah itu kan, apa namanya, lama banget gitu. Kalau kalau mungkin kalau Bapak Ibu nganggepnya, "Wah itu kelamaan buat saya." Tapi percayalah ketika Bapak Ibu sudah ketemu dengan soalnya, mungkin satu soal itu bisa sampai 10 menitan gitu, untuk mengerjakan satu soal. Karena sebenarnya soalnya sederhana, cuma agak, apa namanya, agak sedikit sedikit membingungkan. Nanti akan ada beberapa contoh soalnya, nanti, bisa kita bahas gitu. Jadi mengerjakan 35 soal, Bapak Ibu dikasih waktu selama 3 jam gitu, atau 180 menit. Ini sama, untuk yang level satu maupun yang level 2 itu waktunya sama, 3 jam semua. Nah, kemudian kalau dari Google tadi memang disarankan untuk yang level satu dulu, langsung lanjut ke level 2 kayak gitu. Terus nanti ada, asesmen, satu asesmen lagi sebelum Bapak Ibu mengambil yang Google for Education Certified Trainer, Certified Coach, maupun Certified Innovator. Nah, kalau yang trainer, coach, sama inovator ini, kemarin saya sempat, berdiskusi dengan beberapa teman-teman yang sudah punya sertifikasi ini memang sistemnya bukan ujian, tetapi sistemnya adalah submission. Jadi nanti Bapak Ibu disuruh untuk membuat, apa ya, seperti video pembelajaran seperti itu, seperti video pembelajaran kemudian di-submit ketika Bapak Ibu pengen punya Google for Education Certified Trainer atau Certified Coach atau Innovator, kayak gitu. Nanti, kalau saya salah, kalau mungkin Bapak Ibu lebih tahu bisa cross check ke saya. Kemarin saya sempat tanya juga karena kalau saya pribadi memang belum pernah mengikuti yang, apa, certified trainer, coach maupun yang inovator. Saya baru mencoba yang
level 1, level 2, sama yang satu lagi itu yang assessment trainer namanya. Dan itu kalau yang assessment trainer itu memang tidak saya tampilkan di sini, tapi nanti kita bisa cek harganya sekitar 15, eee, ya sekitar $15 gitu ya, sekitar $15. Jadi urutannya seperti itu. Nah, kemudian, ya sebenarnya banyak alasan gitu ya, banyak alasan kenapa harus tersertifikasi Google. Biasanya ketika kemarin saya berdiskusi, kebetulan saya domisilinya di Jogja dan, tadi posisi saya sebagai master trainer untuk cloud computing, jadi banyak berdiskusi dengan Bapak Ibu guru, terutama di, Provinsi Yogyakarta, itu memang ketika saya berdiskusi, sebenarnya perlu nggak sih pendidik itu punya sertifikasi lain gitu, selain sertifikasi yang resmi, sertifikasi guru kayak gitu. Ada beberapa Bapak Ibu guru yang, istilahnya menjawab, "Ya perlu Mas, karena nanti untuk kenaikan, jabatan dan sebagainya." Yang satunya lagi, beliau bilang bahwa, eee, kalau saya pribadi merasa nggak perlu gitu, karena ya saya udah punya sertifikasi resmi gitu, sertifikasi resmi yang dari pemerintah. Kalau saya dapat sertifikasi ini, saya dapat intensif, contohnya gitu. Tapi kalau saya punya sertifikasi Google kan saya nggak dapat insentif, kayak gitu. Nah, itu ada 2 jawaban gitu ya, ada 2 jawaban yang, bisa dikatakan bersebelahan kayak gitu, atau berseberangan. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa, apa namanya, bisa, sharing ke saya, sebenarnya penting nggak sih punya sertifikasi. Sebenarnya nggak hanya dari Google ya, Microsoft itu juga punya namanya Microsoft Certified Educator, dan itu, akan kita bahas di minggu depan, nanti coba kita bahas minggu depan, karena kalau yang Google ini, yang Google Certified Educator, itu memang tidak ada gelar non akademiknya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikasi ini, ya cuma mendapatkan, ya istilahnya mendapatkan sertifikat aja. Tapi kalau yang dari Microsoft, itu ketika Bapak Ibu me apa namanya, berhasil dapat sertifikasinya, berhasil menyelesaikan, ujian sertifikasinya, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gelar non akademik yang sah untuk dicantumkan di belakang nama. Gelarnya itu adalah MCE atau Microsoft Certified Educator. Nah, kalau yang Google ini memang, tidak gitu, yang Google tidak ada. Hanya nanti Bapak Ibu akan dapat badges saja yang membuktikan bahwa, Bapak Ibu sudah tersertifikasi dari Google gitu, sebagai pendidik tersertifikasi Google. Nah, kemudian itu tadi sebagai, sebuah pengakuan gitu ya. Terus kemudian, eee, selanjutnya adalah bangun keterampilan melatih. Ya, dengan kita punya sertifikasi Google, itu kan secara otomatis berarti kita sudah menguasai nih aplikasi-aplikasi dari Google. Contoh sederhananya gini, selama ini kita hanya tahu ya, apa namanya, eee, Excel itu hanya untuk ngolah data aja, kayak gitu. Nah, ternyata ternyata Excel itu juga bisa untuk membuat aplikasi sederhana. Nah, contohnya kayak gitu. Itu kan udah banyak di YouTube kan udah ada banyak tuh cara membuat aplikasi sederhana menggunakan Excel gitu. Sedangkan yang kita tahu ya Excel itu hanya untuk mengolah data aja, selain itu udah enggak. Nah, makanya dengan kita sudah tersertifikasi Google itu membuktikan bahwa minimal kita tahu nih fungsi lain dari aplikasi-aplikasi yang, sudah ada, kayak gitu. Oh, contohnya, PowerPoint, bisa nggak sih kita menggunakan, aplikasi lain selain PowerPoint untuk, apa namanya, membuat presentasi. Oh, ternyata Google punya Google Slide, kayak gitu, yang kita bisa, bisa digunakan walaupun kita nggak harus ketemu nih, karena sistemnya menggunakan, teknologi cloud computing gitu, yang bisa diakses dari mana saja. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, itu kemudian, bukti kemahiran tadi, termasuk bukti kemahiran juga karena dengan punya sertifikasi artinya Bapak Ibu punya kualifikasi bahwa, saya sudah punya kemampuan di bidang ini, kayak gitu. Nah, kemudian, eee,
yang selanjutnya itu adalah percepat pengembangan diri. Ya, karena gini, tadi berdasarkan wawancara sederhana saya tadi ke beberapa bapak ibu guru yang terutama di Jogja gitu ya, itu ada yang bilang bahwa penting gitu, kalau punya sertifikasi lain selain sertifikasi resmi dari pemerintah. Ada yang bilang tidak penting karena saya sudah punya sertifikasi dari pemerintah yang kalau saya berhasil itu saya dapat insentif kayak gitu. Nah, tetapi sebenarnya bedanya adalah sertifikasi Google ini berlaku secara internasional. Artinya ketika Bapak Ibu pengen jadi guru di Amerika gitu katakanlah, kemudian punya sertifikasi Google, ya secara otomatis diakui kayak gitu. Berbeda dengan saya kurang tahu gitu, walaupun saya sebenarnya juga jurusan mahasiswa jurusan pendidikan pendidikan juga, tapi saya belum paham sebenarnya apakah sertifikasi guru yang ada di Indonesia itu bisa digunakan untuk ngajar di luar negeri atau enggak, itu mungkin Bapak Ibu lebih tahu gitu, nanti bisa sharing. Nah, tapi kalau kita punya sertifikasi dari Google, artinya ya, sertifikasinya itu kan berlaku secara internasional. Kita bisa membuktikan nih bahwa ketika saya asalnya dari Indonesia, kemudian ngajar di eh, Malaysia atau Singapura atau Australia kayak gitu, ya nggak masalah gitu, karena saya sudah punya sertifikasi yang diakui secara global. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling penting, karena kemarin ketika pandemi, gitu ya, ketika pandemi akhirnya Bapak Ibu yang eh, belum pernah menyentuh sama sekali Google Meet, akhirnya kan kaget gitu ya. Oh ini cara menggunakannya seperti apa? Apakah anak-anak harus ke sekolah? Apakah seperti apa dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, makanya di sini ketika kita sudah punya sertifikasi dari Google, harapannya kita bisa membuat proyek-proyek yang transformatif, yang tadinya paper based gitu ya. Artinya dulu ketika mengumpulkan tugas, anak-anak ketika mengumpulkan tugas ya harus dikumpulkan, harus nulis tangan gitu ya, nulis tangan kemudian dikumpulkan ke sekolah gitu. Dan pada akhirnya tugasnya menumpuk, kertasnya menumpuk ya jadi sampah gitu. Kalau seumpama hanya dibiarkan saja atau paling banter gitu ya, paling banternya adalah eh, dibakar. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, sekarang harapannya dengan Bapak Ibu punya sertifikasi pendiri ini, itu bisa meluncurkan proyek-proyek inovatif gitu, yang transformatif. Jadi dulu kita buat mind mapping, mungkin Bapak Ibu juga tahu, peta konsep mind mapping ya kita harus tulis tangan. Nah sekarang ada Google, kita bisa menggunakan Google Slide. Google Slide ya nanti bisa di apa kerjakan bersama-sama. Katakanlah Bapak Ibu memberikan kata kunci A, nanti siswanya yang mencari, gitu, mencari kata kunci yang lain, kayak gitu. Itu harapannya, gitu ya. Harapannya dari Google seperti itu. Nah, kemudian tadi yang utama yang sebenarnya bisa Bapak Ibu apa lampaui gitu ya, lampaui terlebih dahulu karena kalau yang ini ya tadi ya, kalau nggak salah. Nah, kalau yang Google for Education Certified Trainer, Certified Coach, dan Certified Innovator itu memang eh, sistemnya bukan ujian. Sistemnya bukan ujian. Jadi akan ada penolakan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ngirim submission, ngirim video pembelajaran itu akan ada istilahnya penolakan. Oh ini videonya seperti ini kok cara ngajarnya salah. Nah kemungkinan seperti itu. Tetapi kalau yang dua ini, yang level 1 sama level 2 itu memang sistemnya adalah tes. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa kalau seumpama gagal ya tes lagi gitu kalau punya uangnya gitu. $10 itu juga kalau seumpama nggak berhasil ya sayang juga gitu. Kemarin saya sempat ujian yang level 2 itu yang $25 itu minimal kan nilainya 80 atau 80% lah gitu. Minimal kalau lolos 80%, nah saya itu dapat 70% itu kan kurang 10% lagi gitu. Itu rasanya sayang banget ya, hampir 380.000 melayang kayak gitu. Itu kalau seumpama kita mikirnya wah ya sertifikatnya seperti ini dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang level 1, level 2 sama satu lagi itu adalah assessment trainer itu memang sistemnya berbayar dan
harus tes gitu. Tesnya adalah sebenarnya soalnya pilihan ganda gitu, tapi, mungkin nanti akan ada beberapa, beberapa teknologi yang Bapak Ibu mungkin jarang sekali atau bahkan baru kenal gitu. Contohnya mungkin Google Jamboard dan lain sebagainya kayak gitu. Itu kalau saya pribadi kan sebenarnya kemarin agak, agak asing gitu ya dengan teknologi itu atau dengan, aplikasi tersebut gitu. Tapi karena untuk persiapan sertifikasi jadi kemarin, harus mempelajari kayak gitu. Nah, perbedaannya apa sih yang Certified level 1 sama Certified level 2? Tentunya kalau yang Certified level 1 itu kita masih fundamental, masih sangat fundamental dan ketika, pertanyaannya pun, ketika, apa namanya, eee, pertanyaannya pun itu nanti seputar ya fungsi dari Google Drive itu apa, kayak gitu. Kemudian fungsi dari, eee, Google Dokumen itu apa, kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, tapi kalau yang level 2 itu sedikit lebih rumit gitu, karena nanti tidak hanya sekedar ditanyakan, fungsinya saja, tetapi nanti Bapak Ibu disuruh untuk merancang. Jadi kalau saya punya kasus atau lebih tepatnya mungkin ini ya, studi kasus gitu ya, studi kasus. Jadi, soalnya itu biasanya siswa A memiliki kelemahan di bidang literasi kayak gitu. Nah, dengan teknologi apa Bapak Ibu bisa, bisa merancang satu media pembelajaran untuk si anak ini. Contohnya kayak gitu, kurang lebihnya. Jadi, untuk pertanyaannya memang lebih, lebih tinggi gitu levelnya. Karena kalau yang pertama ya sebenarnya kurang lebih hanya ditanyakan fungsi-fungsinya saja. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari tentang fungsi lain dari Google Drive itu apa, apakah hanya sekedar untuk menyimpan saja, kemudian fungsi dari Google Slide itu apa, apakah hanya sekedar untuk kita membuat PPT saja atau dan lain sebagainya. Tapi ada, ada fungsi lain. Oke, terus kemudian, ya ini yang 3 terakhir tadi ya, yang memang sistemnya bukan tes. Kalau ini sistemnya bukan tes, kalau yang trainer, inovator, sama coach. Karena memang ini bisa dikatakan ini levelnya udah kalau di Microsoft kemarin ya, kalau di Microsoft kemarin kan ada fundamental, ada associate, sama profesional. Nah, kalau yang 2 ini, yang 2 ini tadi, ini levelnya masih fundamental, gitu. Artinya masih fundamental. Tapi kalau yang sudah ke sini, yang certified trainer, inovator, sama coach ini, levelnya mungkin kalau yang 2, yang trainer sama inovator ini profesional, kayak gitu. Kok profesional? Associate gitu, mohon maaf. Jadi yang trainer sama inovator itu sistemnya associate, kemudian yang coach itu sistemnya atau setara profesional, kayak gitu. Jadi levelnya udah berbeda. Tentu, tipe soal ya, karena tadi sistemnya bukan ujian, sistemnya adalah submission. Jadi Bapak Ibu membuat, media pembelajaran atau membuat video proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan teknologi dari Google gitu. Jadi contoh Bapak Ibu menggunakan aplikasi, Google Slide untuk pembelajaran untuk meningkatkan kolaborasi antar siswa, contohnya kayak gitu. Kemudian di video baru dikirimkan ke, certified trainer untuk mendapatkan gelar, sebenarnya bukan gelar, untuk mendapatkan pengakuan sebagai Google Certified Trainer kayak gitu dan juga seterusnya, kayak gitu. Oke, tentu ini menarik gitu ya, saya juga rencananya akan mencoba yang trainer, tapi mungkin bulan depan karena, persiapannya juga cukup panjang gitu ya, karena harus membuat video, buat video pembelajaran seperti itu. Jadi mungkin agak sedikit, lama. Nah, kemudian sebenarnya keuntungan lain ketika kita punya, Google Educator, atau sebagai certified
edukator dari Google, itu kita juga punya, apa istilahnya, punya, manfaat gitu. Salah satu manfaat yang bisa kita dapat, itu kita bisa ikut atau bisa join di Google Educator Group, gitu. Itu salah satu keuntungannya sih yang kalau menurut saya lebih besar gitu, karena nanti ketika kita sudah bergabung, itu nanti akan, dapat beberapa update, termasuk salah satunya itu adalah ada yang sering membagikan voucher gratis. Kan lumayan tuh, yang voucher level 2-nya kan kalau Bapak Ibu seumpama udah berhasil, lolos gitu ya, berhasil mendapatkan sertifikasi yang level 1, mau gabung ke Google Educator Group itu kan udah bisa. Kemudian nanti kadang ada beberapa, dari teman-teman di grup itu kadang dia membagikan voucher atau bahkan dari Google-nya sendiri yang membagikan, apa namanya, eee, voucher dari Google-nya langsung. Kayak gitu kan lumayan tuh yang level 2 kan kalau kita pakai uang sendiri kan $25 gitu. $25 itu ya 380-an ribu lah. Jadi kalau seumpama kayak saya kemarin, batas minimalnya 80, saya cuma dapat 70 kan sayang banget gitu. 380 tuh bisa untuk, makan mie ayam sampai mungkin 1 bulan gitu ya. 1 bulan atau bahkan 2 bulan tuh, itu bisa gitu ya. Sayangnya seperti itu. Jadi sangat, kalau bahasa Jogjanya eman-eman gitu, eman-eman tuh sayang. Nah, kemudian ya tadi keuntungannya adalah kalau saya sih yang paling penting adalah update terkini tentang Google. Kemarin kan, kita tahu bahwa, Google kalah cepat dengan Microsoft gitu ketika bersaing dengan, apa namanya, ChatGPT gitu. Sebenarnya Google tuh punya teknologi lain, tapi kemarin malah blunder gitu. Kemarin kan kalau Bapak Ibu, cek beritanya, Google sendiri itu kehilangan hampir 1.500 triliun gitu, 1.500 triliun karena kalah cepat dengan si, Microsoft. Microsoft sudah duluan mengeluarkan ChatGPT, ya Google masih malu-malu gitu. Akhirnya ya udah kehilangan, uang segitu. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah, eee, nanti akan ada acara online dan juga offline. Nah, ini, eee, kemarin kalau di Jogja sih sebenarnya karena saya domisilinya Jogja, jadi kalau di Jogja kemarin, sempat ada juga yang Google Educator Group ini, cuma memang, belum apa ya, belum meriah gitu, belum meriah seperti provinsi yang lain gitu. Kemarin yang paling meriah sih sebenarnya DKI Jakarta sama Surabaya. Nah, Surabaya kemarin sempat, beberapa kali mengadakan kegiatan juga dan itu free kalau Bapak Ibu, sudah bergabung ke Google Educator Group ini gitu. Bahkan nanti mungkin akan mendapatkan aplikasi-aplikasi dari Google yang harusnya berbayar, tetapi nanti ketika Bapak Ibu sudah gabung, itu nanti bisa dapat yang free kayak gitu. Kan lumayan tuh, katakanlah dapat, apa, poin gitu ya atau dapat kredit Google Drive, 1 tahun 2 GB kan lumayan juga. Karena kemarin saya sempat dapat, 2 GB, apa namanya, 2 tera. 2 tera tuh kalau seumpama kita beli sendiri, itu per bulannya tuh di sekitar 150-an ribu, kalau per bulannya. Itu kan lumayan gitu. Kemarin dapat selama 1 tahun itu free. Eee, beberapa teman saya juga dapat, kan lumayan tuh. Sama dapat Google Workspace yang gratis. Kalau biasanya kan bayar $9 atau berapa itu per bulan, nah itu kemarin, kita dapat gratis. Oke, terus kemudian, ini ada 2 apa, 2 sumber belajar yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini kalau ini resmi gitu ya, resmi dari, Google-nya langsung, itu nanti Bapak Ibu bisa cek di, Google itu punya satu apa ya, kalau kita bilangnya edutech gitu ya, atau satu sumber belajar namanya Skillsoft. Kalau Microsoft punya Microsoft Learn, kalau AWS punya, AWS Skill Builder. Nah, kemudian kalau Google punya Google Skillsoft. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa, belajar di sana sebenarnya nggak hanya untuk yang
apa, edukator gitu ya, tapi nanti ada banyak atau bahkan lebih tepatnya, eee, digital marketing atau cloud computing, machine learning dan sebagainya, nanti bisa dipelajari di sini. Cuma yang saya tampilkan memang yang khusus untuk yang, Google for Education, nanti Bapak Ibu bisa cek. Nah, tadi, saya sudah menyampaikan bahwa tipe soalnya ini yang level 1 ya, apa, yang ujian level 1 kurang lebih seperti ini tipe soalnya atau contoh soalnya. Ini Bapak Ibu bisa cek. Eee, Salah satu mungkin kalau yang pertama agak sulit, tapi cuma kalau yang kedua ini, nanti Bapak Ibu bisa jawab, alat Google apa yang dapat dimanfaatkan untuk membantu memvisualkan lokasi. Nah, itu kan sebenarnya mudah banget gitu ya. Nah, kita dikasih untuk mengerjakan yang soal yang seperti ini, itu kita dikasih waktu 3 jam. Bayangkan, mungkin kalau Bapak Ibu berpikiran ketika awal lihat soalnya, wah soalnya cuma kayak gini loh, 3 jam tuh kelamaan gitu. Tapi percayalah nanti yang di akhir-akhir tuh soalnya lebih rumit lagi. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata pas ketika kita jawab, kok bisa salah ya? Kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Tipe soalnya seperti ini dan, eee, sebenarnya ada kalau ini kan pilihannya satu gitu ya, mana yang benar, mana yang salah, kemudian tipe soal yang lain itu adalah yang, eee, suruh mengurutkan, kalau saya tidak salah. Suruh mengurutkan, jadi dikasih, pernyataan seperti itu, satu 2 3 nah nanti itu pernyataan akad, kemudian Bapak Ibu nanti disuruh untuk mengurutkan, mana yang benar, kayak gitu. Oke, terus kemudian, ini coba saya nah, ini nanti kalau Bapak Ibu, pengen mempelajari lebih lanjut gitu ya, ini yang fundamental training, artinya ini, sumber yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk istilahnya siap-siap gitu ya, atau persiapan menghadapi ujian gitu. Karena kemarin saya sempat buka dan ada beberapa ini kan ada contoh soalnya juga ya, apa, ada kuisnya, biasanya ada kuisnya. Nah, ini nanti ada beberapa kuis yang ada di sini, yang muncul di ujian sertifikasinya, kayak gitu. Kemarin dari 35 soal, itu ada sekitar saya masih ingat ada sekitar 8 8 atau 7 soal yang keluar, kayak gitu kan lumayan tuh, seumpama Bapak Ibu tinggal baca gitu ya, terus diingat-ingat aja, biasanya nanti, eee, kalau beruntung gitu ya, kalau beruntung mungkin bisa sampai 10 gitu, karena teman saya kemarin juga mau pelajari ini, ternyata soalnya, bahkan bahkan ada yang menemukan soal yang dites terutama yang level 2 itu ada yang muncul sampai hampir 15-an soal. Dari 35 soal, itu 35 soal, 15 soalnya tuh dari sini, kayak gitu. Kemarin seperti itu, ada yang beruntung dapat segitu. Tapi saya kemarin dapat yang hanya 8 gitu, 8 soal yang muncul. Tapi kan lumayan. Nah, ini gratis kalau yang dari Google ya, yang terutama yang, Skillsoft ini memang, eee, gratis ini seperti apa ya, open learning lah mungkin seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses kapan aja dan, eee, cocok digunakan untuk ketika Bapak Ibu pengen persiapan gitu, persiapan untuk ujian sertifikasi. Tapi ada beberapa referensi lain, salah satunya itu dari Decoding, dari Decoding. Nanti Bapak Ibu bisa, cek dari Decoding ini kemarin juga ada dan, sepertinya kadang juga membagikan, voucher sertifikasi juga, tapi untuk tahun ini sepertinya belum belum, apa, belum
membagikan sertifikasi. Nanti Bapak Ibu bisa cek di websitenya sendiri. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Tentunya ini bukan uh, webinar yang seperti Bapak Ibu harapkan gitu ya, yang dalam artian apa namanya meriah dan sebagainya. Ini hanya sharing session, terutama saya kebetulan juga walaupun bukan guru tapi juga ngajar di sekolah, jadi saya kira sangat perlu ketika Bapak Ibu apa namanya pengen mengembangkan atau pengen punya sertifikasi yang secara internasional kayak gitu, diakui secara internasional. Gitu. Oke, mungkin itu dulu. Kemudian kalau dari Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Kita cuma sampai jam 17.00. Ya, tidak terlalu lama. Oke, silahkan. Kalau dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan, saya stop. Sertifikat ada, ya. Sertifikat nanti kita seperti kemarin. Jadi tolonglah jangan sering terlalu tanya ada sertifikatnya enggak. Kalau kita sudah menuliskan di poster ada sertifikat, pasti ada sertifikat. Dan pasti kita kirim. Tenang saja. Oke, dari Bapak Ibu guru ada yang ingin disampaikan? Atau disampaikan, didiskusikan? Kalau belum, mungkin saya kiri ini link presensinya. Di situ ada apa? Kalau bagi Bapak Ibu yang pengen apa istilahnya mendapatkan voucher, di situ ada kuis yang sebenarnya tidak wajib dijawab. Oh, ini saya salah sebentar. Saya salah kirim. Oke, ini saya bagikan presensinya. Di situ nanti ada kuis 10 soal, kuisnya 10 soal, tapi itu tidak wajib dijawab. Kalau Bapak Ibu pengen dapat vouchernya itu boleh silahkan dijawab. Nanti untuk nilainya bisa dicek di Rampung Edu, di Instagramnya Rampung Edu. Nanti akan kita sampaikan. Untuk pengisiannya kami tunggu sampai jam berapa ya? 10 ya, jam 22.00 WIB nanti untuk pengisiannya. Kalau Bapak Ibu tertarik, tapi untuk presensinya itu kemudian lagi-lagi sertifikat ya, sertifikat pokoknya nanti kita kirim via email, ya seperti itu. Jadi kita tidak pakai link-link, jadi silahkan nanti tuliskan emailnya yang benar karena kemarin banyak yang salah nulis email, jadi kita tidak menemukan emailnya dan ya itu salahnya Bapak Ibu dan teman-teman gitu ya. Jadi bukan salah kami karena uh, kalau nulis email ya yang benar sama namanya juga yang kemarin juga sempat salah. Oke, mungkin sama satu lagi kalau berkenan Bapak Ibu boleh untuk join lagi di grupnya Rampung Edu yang WhatsApp karena nanti itu bukan grup sebenarnya itu bukan grup untuk webinar ini ya, tapi itu nanti tentunya kita akan punya banyak kegiatan sharing session yang seperti ini, terutama di bidang cloud computing dan juga di bidang cyber security. Gitu. Dan nanti ketika Bapak Ibu sudah bergabung di grup WhatsApp-nya, tidak perlu mendaftar karena nanti kalau dari kami share link gitu ya, share link untuk apa webinar, Bapak Ibu bisa langsung join saja. Jadi tidak perlu untuk
mendaftar lagi gitu, dan tentunya juga dapat sertifikat gitu. Pokoknya kalau sertifikat nggak usah ditanyakan gitu, pasti kalau kita nulis di poster dapat sertifikat, ya dapat sertifikat. Oke, mungkin itu Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya, saya mohon maaf ini karena, eee, dari tim, tidak maksimal atau mungkin, ada salah dan kurangnya, nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi lebih lanjut di grup WhatsApp.